Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danti Mardianti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep fisika, yaitu momen gaya. Nah, sebelum masuk ke dalam materi momen gaya, saya akan memaparkan mengenai kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi pada materi momen gaya. Oke, yang pertama ada kompetensi inti. Kompetensi inti di sini ada 4 ya, tapi saya memaparkan hanya 2, yaitu pada level kognitif dan level psikomotor. Kompetensi inti 3 yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Sedangkan kompetensi 4 itu mencoba mengolah dan menjadi dalam ranah konkret dan dalam ranah abstrak, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Nah, untuk kompetensi dasar pada materi momen gaya yaitu level kognitif, yaitu menerapkan konsep torsi, momen inersia, titik berat, dan momentum sudut pada benda tegak, statis, dan dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Untuk level psikomotor itu membuat karya yang menerapkan konsep titik berat dan kesetimbangan benda tegar. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensinya di sini saya hanya mencantumkan pada level kognitif saja, yaitu membuktikan momen gaya pada pintu, kemudian menghitung besar nilai momen gaya, dan menemukan momen gaya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung masuk ke dalam materi. Nah, sebelumnya, sadar nggak sih kalau kalian itu sering melakukan kegiatan ini? Nah, kegiatannya itu yaitu membuka atau menutup pintu. Nah, pada saat kalian membuka atau menutup pintu, pernah nggak sih kalian berpikir kalau misalnya kenapa letaknya gagang pintu itu selalu jauh dari engselnya? Kenapa posisinya nggak diletakkan di tengah atau enggak di ujung dekat engselnya saja gitu? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari simak penjelasan berikut. Nah, apa yang terjadi saat kalian membuka atau menutup pintu? Nah, misalkan kalian bayangkan ya, pintu yang ada di kamar kalian. Nah, ketika kalian tarik atau misalkan kalian dorong gagang pintu tersebut dengan gaya F, maka pintu akan mengalami terbuka dan tertutup. Nah, yang terbuka atau tertutup ini menandakan kalau misalkan pintu mengalami gerak rotasi. Nah, atau gerak pada lintasan yang melingkar dan memiliki sumbu putar atau porosnya, di mana sumbu putar atau porosnya itu terletak, kalau misalkan itu terletaknya itu pada engselnya. Nah, saat kalian melakukan kegiatan tersebut secara tidak langsung, itu kalian telah mengaplikasikan momen gaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tetapi apa itu momen gaya? Oke, apa itu momen gaya? Nah, momen gaya atau disebut juga dengan torsi itu adalah gaya yang terdapat pada gerak benda berputar atau berotasi. Nah, sehingga momen gaya itu merupakan suatu besaran fisika yang menyatakan besarnya gaya yang bekerja pada sebuah benda dan mengakibatkan benda tersebut berputar atau berotasi. Nah, sederhananya itu ya, momen gaya atau torsi itu adalah seberapa besar gaya yang diberikan untuk memutar suatu benda terhadap suatu poros tertentu atau kecenderungan gaya dalam memutar suatu benda. Nah, momen gaya ini dilambangkan dengan tau ya lambangnya dan merupakan besaran vektor. Nah, satuan dari momen gaya itu adalah Newton meter. Besarnya momen gaya itu bergantung pada jarak dari letak gaya dengan sumbu putarannya. Oke, arah momen gaya. Karena momen gaya itu termasuk ke dalam vektor, besaran vektor, sehingga momen gaya ini dapat bernilai positif dan dapat bernilai negatif. Nah, kapan momen gaya ini dikatakan bernilai positif dan bernilai negatif? Nah, saat benda cenderung berputar berlawanan arah jarum jam. Nah,
ketika benda ini berputar berlawanan arah jarum jam, maka nilai momen gayanya bertanda positif. Sedangkan apabila bendanya itu cenderung berputar searah jarum jam, berarti ke sini searah jarum jam, nah maka momen gayanya itu bernilai negatif. Nah, persamaan dari momen gaya. Nah, jika gaya yang bekerja pada lengan gaya itu tegak lurus, maka persamaannya adalah tau sama dengan F dikali R. Sedangkan jika gaya yang bekerja pada lengan gayanya membentuk sudut theta, maka tau sama dengan F dikali D atau sama dengan F dikali R dikali sin theta. Oke. Nah, keterangannya, tau itu adalah momen gaya tersebut dengan satuannya itu Newton meter. Kemudian F itu adalah gaya yang diberikan dengan satuan Newton. Kemudian ada R, jarak sumbu putar ke titik tangkap gaya dengan satuan M. Dan D adalah lengan momen, satuannya M meter. Dan sudut antara gaya dengan jarak itu dilambangkan dengan theta. Lalu, apa hubungannya momen gaya dengan letak gagang pintu? Nah, misalkan jika kita anggap engsel pintu adalah sumbu putar atau porosnya, maka jarak gagang pintu dengan engsel itu merupakan lengan momennya atau D-nya. Nah, kemudian kalau kalian perhatikan rumus sebelumnya, momen gaya atau torsi itu akan sebanding dengan lengan momen atau D dan gayanya atau F. Nah, artinya semakin besar lengan momen atau D dan gaya yang dikeluarkannya semakin besar, maka semakin besar pula momen gaya yang dihasilkan. Nah, hal ini yang dapat memudahkan kita untuk membuka atau menutup pintu. Jadi dapat kita simpulkan ya, kalau misalkan semakin jauh letak gagang pintu dengan engselnya, maka semakin besar nilai momen gayanya, sehingga pintu itu akan lebih mudah terbuka. Tetapi semakin dekat letak gagang pintu dengan engselnya, maka semakin kecil nilai momen gayanya, sehingga pintu akan lebih sulit terbuka atau tertutup. Nah, hal ini yang menyebabkan bahwa kenapa letak gagang pintu itu selalu jauh dari engselnya, kenapa nggak dekat dengan engselnya atau sumbu putarnya. Nah, ini yang menyebabkan hal tersebut terjadi, karena kalau misalkan kita letakkan gagang pintu itu dekat dengan engselnya, maka nilai momen gayanya itu akan kecil. Jadi pada saat kita membuka pintu pun akan lebih sulit terbuka. Nah, sedangkan kalau misalkan kita letakkannya di ujung nih, jauh dengan sumbu putarnya atau engselnya, maka akan memudahkan kita untuk membuka atau menutup pintu gitu. Nah, selain dari membuka atau menutup pintu, ada contoh lain dari momen gaya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada saat kalian misalkan menimba sumur. Nah, pada saat kalian menimba sumur ini, letak porosnya itu ada di ini, di rodanya gitu. Sedangkan untuk jungkat-jungkit, porosnya ada di sini, di ujung, di tengah-tengahnya. Nah, kemudian ada juga bermain yoyo dan memasang baut. Nah, itu termasuk ke dalam contoh momen gaya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Termasuk ke dalam contoh soal. Nah, misalkan ada sebuah benda bekerja dengan gaya 20 Newton yang membentuk sudut 150 derajat. Nah, jika titik tangkap gayanya itu berjarak 0,25 meter, berapakah besar momen gayanya? Nah, untuk menjawabnya kita diketahui dulu ada F, gayanya itu misalnya 20 Newton. Kemudian ada R-nya, jaraknya itu 0,25 meter dan membentuk sudut theta 150 derajat ya. Yang ditanyakannya adalah tahu atau berapa besar momen gayanya. Nah, untuk menjawabnya kita gunakan persamaan yang sebelumnya, yaitu persamaan yang ada sin tetanya. Kenapa kita pakai yang ada sin tetanya? Karena di sini bendanya itu membentuk sudut 150 derajat, sehingga kita memakai persamaan itu gitu.
Nah, persamanya itu adalah F dikali R dikali sin theta. Nah, kita masukkan F-nya itu ada 20 Newton, R-nya ada 0,25 meter, dan sin tetanya itu adalah 150 derajat, sehingga sin 150 derajat. Nah, di mana nilai sin 150 derajat itu adalah setengah. Maka ketika kita kalikan semuanya, maka taunya itu adalah besarnya 2,5 Nm. Jadi, besar momen gaya dari benda tersebut adalah 2,5 Nm. Seperti itu. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan dan paparkan kepada kalian semua. Terima kasih telah menyimak video ini. Saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.